Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan variabel moderator dalam penelitian. Kita akan menginvestigasi ada tidaknya efek moderasi dalam sebuah penelitian. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji muncul tidaknya efek moderasi ini. Ini adalah salah satu cara dari sekian cara yang ada. Cara ini dinamakan dengan uji perbedaan parameter regresi. Jadi ada beberapa koefisien regresi yang dihasilkan dari kelompok-kelompok yang merupakan variabel moderator, kemudian diuji satu persatu apakah dari koefisien itu satu dengan yang lainnya berbeda. Ketika berbeda, maka kita dapat menyimpulkan adanya efek moderasi. Kita akan mendemonstrasikan penelitian dengan desain seperti ini. Penelitian ini menguji apakah tipe lingkungan menentukan atau memoderasi peranan kompetensi terhadap prestasi. Jadi dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah kompetensi, kemudian variabel tergantungnya adalah prestasi. Sedang variabel tipe lingkungan adalah moderatornya. Hipotesis penelitian ini adalah apakah pengaruh kompetensi terhadap prestasi ditentukan oleh tipe lingkungan karyawan. Kompetensi karyawan akan mempengaruhi prestasi ketika karyawan bekerja pada lingkungan yang kondusif. Sedangkan ketika tidak kondusif, maka kompetensi yang dimilikinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja. Dari sini nanti tipe lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe kompetitif, yang kedua adalah tipe kondusif atau kolaboratif, yang ketiga adalah campuran. Jenis data prestasi kerja adalah didapatkan dari pengukuran terhadap capaian atau prestasi kerja karyawan. Kompetensi juga demikian, datanya bersifat kontinum yang didapatkan dari hasil pengukuran terhadap kompetensi teknis dalam mengatasi masalah-masalah dalam pekerjaan yang dihadapi. Tipe lingkungan, datanya berupa data kontinum yang didapatkan dari pengukuran dari masing-masing tipe. Bentuk dari tipe lingkungan adalah seperti ini. Ada kuesioner yang memiliki 3 subtes, yaitu tipe 1, kemudian tipe 2, dan tipe 3. Masing-masing individu, misalkan si A, si B, si C, mengerjakan setiap 3 subtes ini. Prosedur yang dilakukan adalah peneliti akan membuat satu kategori apakah si A masuk ke tipe 1 ataukah tipe 2 ataukah tipe 3. Cara yang dilakukan adalah membuat skor standar dari masing-masing tipe, sehingga didapatkan skor standar tipe 1, skor standar tipe 2, dan skor standar tipe 3. Kemudian peneliti hendak menyimpulkan dalam satu variabel yang bersifat tipologi, sehingga apakah si A masuk tipe 1, masuk tipe 2, ataukah masuk tipe 3, dan sebagainya. Cara yang dipakai adalah dengan membuat satu kondisi. Seorang individu dapat dikatakan masuk ke dalam tipe 1 ketika Z tipe 1-nya lebih tinggi daripada Z tipe 2, kemudian Z tipe 1-nya jika lebih tinggi daripada Z tipe 3. Demikian dan seterusnya. Individu masuk ke dalam tipe 2 jika Z-nya lebih tinggi daripada Z yang ketiga, Z-nya lebih tinggi daripada Z yang pertama, sehingga didapatkan satu data yang bernama tipe penelitian yang bersifat kategorikal. Dalam hal ini 3 kategori. Prosedur analisis yang dilakukan adalah membuat data lingkungan menjadi data kategorikal seperti yang dilakukan di sini tadi. Kemudian mengidentifikasi perbedaan efek kompetensi terhadap prestasi dengan menggunakan scatter plot. Cara ini akan menghasilkan satu gambar yang menunjukkan peranan X terhadap Y, memunculkan satu garis berdasarkan 3 kategori dari
tipe lingkungan. Efek moderasi akan muncul ketika salah satunya adalah misalkan meningkat, kemudian yang lain adalah konstan, atau yang lain adalah justru menurunkan. Jika terjadi kondisi seperti ini, semuanya meningkatkan, maka dapat dikatakan efek moderasi tidak ada. Jadi kita harapkan kompetensi meningkatkan prestasi hanya terjadi pada ketika lingkungannya bersifat kooperatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi koefisien regresi masing-masing tipe. Nantinya ini akan menghasilkan satu hasil dari regresi yang memuat 3 prediktor. Jadi peranan X terhadap Y ketika pada tipe 1, peranan X terhadap Y ketika terjadi pada tipe 2, peranan X terhadap Y ketika pada tipe 3. Inilah yang kita bandingkan. Jadi antara satu koefisien kita bandingkan. Jika signifikan, maka hasilnya adalah ada efek moderasi di situ. Namun jika antara ini dan ini tidak signifikan, maka dapat disimpulkan tidak ada efek moderasi. Uji tersebut dilakukan dengan slope difference test yang menggunakan fasilitas kalkulator secara online. Oke, mari kita ikuti bagaimana cara menganalisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan tentang bagaimana analisis regresi dengan variabel moderator melalui prosedur uji perbedaan koefisien regresi atau slope difference test. Ya, jadi untuk langkah pertamanya kita siapkan datanya dulu. Jadi di sini ada data berupa variabel prestasi kerja sebagai dependent variable atau Y, kemudian ada kompetensi sebagai variabel bebas atau X, dan lingkungan kerja, LK ini lingkungan kerja ya, adalah sebagai variabel moderator. Nah, kebetulan variabel moderator di sini berupa kategori-kategori lingkungan kerja. Ada lingkungan kerja kooperatif, moderat, dan kompetitif. Oke, dari ketiga variabel atau ketiga kategori variabel moderator ini, jumlah itemnya kebetulan tidak sama antara variabel kooperatif, moderat, dan kompetitif. Nah, sehingga ketiga kategori ini harus dirubah menjadi skor standar. Caranya dengan mengklik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif, dan kita masukkan lingkungan kerja, ketiga kategori lingkungan kerja ini ke kolom variabel. Ya, oke, yang lain kita abaikan, kita hanya tinggal mencentang save standardized values as variable. Oke, kita centang dan kita klik OK. Oke, jadi nanti di sini dia sudah muncul skor standar lingkungan kerja kooperatif, moderat, dan kompetitifnya. Setelah kita rubah kategori dari variabel moderator ini menjadi skor